Film ini dibuka di tengah panasnya Perang Vietnam. Setelah pertempuran besar yang meninggalkan kehancuran di mana-mana, hanya satu prajurit yang masih hidup, yaitu seorang tentara bernama Nick Parker. Namun nasib buruk menimpanya, di mana sebuah ledakan membuatnya kehilangan penglihatan. Dalam kondisi terluka dan putus asa, Nick merangkak di antara reruntuhan sambil berusaha mencari sahabatnya bernama Frank meski tak ada satupun yang menjawab panggilannya. Karena tak bisa melihat, Nick akhirnya terperosok ke dalam jebakan milik warga setempat. Tapi alih-alih diserang, para penduduk itu justru menaruh iba padanya dan membawa Nick ke desa mereka untuk dirawat. Hari demi hari, Nick belajar menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Dengan bimbingan para tetua desa, ia mulai mengenali dunia lewat pendengarannya, penciumannya, dan juga perasaannya sendiri. Sang kepala desa kemudian mengajarinya ilmu bela diri dengan pedang. Setiap hari Nick dilatih memotong buah yang dilempar ke udara tanpa melihatnya. Awalnya ia sering gagal, bahkan hanya untuk sekadar berdiri pun sulit. Tapi waktu mengubah segalanya. Dari seorang prajurit buta yang rapuh, Nick tumbuh menjadi pendekar pedang yang sangat terampil. Ia bisa menebas buah di udara hanya dengan sekali ayunan, bahkan dalam kondisi tanpa cahaya sama sekali. Dua 20 tahun berlalu, Nick memutuskan untuk meninggalkan desa Vietnam itu dan kembali ke Amerika untuk menyelesaikan urusan masa lalunya. Perjalanannya membawanya ke pinggiran kota Miami, di mana ia berjalan tenang menyusuri jalanan yang penuh rintangan. Bahkan saat harus melewati tumpukan sampah dan seekor buaya yang dikiranya anak anjing. Nice doggy. Saat berhenti di sebuah bar untuk makan, sekelompok geng lokal mencoba mempermainkannya. Mereka menuangkan saus super pedas ke burrito milik Nick hanya untuk mengolok-ngoloknya. Tak lama kemudian, mereka malah mengganggu seorang gadis muda yang lewat. Saat tas gadis itu jatuh di dekat Nick, ia memungutnya dengan sopan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin geng kemudian mengancamnya dengan pisau, meminta Nick menyerahkan tas tersebut. Namun mereka tidak tahu bahwa tongkat yang dibawa pria buta itu bukan sekedar alat bantu jalan, melainkan senjata tersembunyi. Dalam hitungan detik, Nick bergerak cepat dan melumpuhkan semua preman itu dengan presisi luar biasa, lalu berpura-pura meminta maaf seperti orang yang tak sengaja membuat kekacauan. Sementara itu di Las Vegas, sahabat lama Nick yaitu Frank yang dulu berjuang bersamanya di medan perang, kini terjebak dalam masalah besar. Ia disandra oleh seorang bos kriminal bernama McCready yang ingin memaksa Frank membuat obat terlarang untuk bisnis gelapnya. Frank menolak keras hingga McCready mengancam akan menyakiti keluarganya jika ia tidak mau bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, Nick tiba di rumah Frank di Miami. Di sana ia disambut oleh Lynn, mantan istri Frank, yang menjelaskan bahwa Frank sudah lama meninggalkan rumah. Karena iba melihat Nick yang baru datang dari perjalanan jauh, Lynn mempersilahkan pria buta itu untuk beristirahat di rumahnya. Di sana, Nick bertemu dengan Billy, putra kecil Lynn yang terkenal usil dan sulit diatur. Saat ibunya pergi ke dapur, Billy mulai menggunanya untuk menguji seberapa buta sebenarnya pria itu. Mr. Parker and I have some things to discuss. Nice to meet you. Nice to meet you too, Billy. Tapi Nick menanggapinya dengan sabar dan tenang, menunjukkan bahwa meski tak bisa melihat, ia bisa memahami orang lain lebih dalam daripada kebanyakan orang yang punya mata sempurna. Beberapa menit kemudian, beberapa orang yang mengaku sebagai polisi tiba di rumah itu dengan alasan ingin mencari Billy karena anak itu diduga menjadi saksi dari sebuah kejahatan. Namun tak lama setelahnya muncul seorang pria besar bernama Slug, salah satu anak buah kepercayaan McCready. Slug segera menahan Lynn dan menuntut agar Billy diserahkan kepadanya.
This wasn't part of the deal, Slag. Shut up. Ketika para penjahat mencoba menyerang anak kecil itu, Lin berusaha melindungi putranya, namun ia justru terkena tembakan senapan di perutnya. Lin terjatuh dan sekarat di pelukan Nick. Saat itu, Nick membuka sedikit tongkat penuntunnya dan menampakkan pedang tajam yang tersembunyi di dalamnya. Dengan gerakan cepat, Nick langsung membunuh para polisi palsu itu dan bahkan menebas tangan salah satu dari mereka sebelum sempat menembak. Step aside. Slag berusaha menyerang dari belakang dengan langkah perlahan agar tidak terdeteksi, tetapi semua itu sia-sia karena Nick mampu merasakannya. Menyadari dirinya kalah, Slag pun memutuskan untuk kabur meninggalkan tempat itu. Nick segera menghampiri Lin yang sekarat. Dengan napas terakhirnya, Lin memohon agar Nick melindungi Billy dan membawanya untuk bertemu dengan ayahnya. Bertekad untuk menepati janji itu, Nick membawa Billy yang masih pingsan keluar dari rumah. Who are these men that he want? Ketika Billy akhirnya sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah menanyakan keberadaan ibunya. Nick yang tak ingin membuat anak itu hancur, berbohong dan mengatakan bahwa ibunya sedang di rumah, hanya saja mereka tidak bisa menemuinya untuk sementara waktu. Meski Billy menolak dan terus memaksa, Nick meyakinkan bahwa mereka harus pergi ke Reno, Nevada, tempat ayah Billy tinggal. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat. Di sana, Slag ternyata melihat mereka dari kejauhan. Saat itu, hujan deras mulai turun dan Billy menolak keluar dari kendaraan karena takut basah dan sakit. Nick menenangkannya dengan mengatakan bahwa sedikit air hujan tidak akan menyakiti siapapun. Namun beberapa saat kemudian, Nick terpleset di jalan yang licin oleh lumpur. Nick yang jaya kemudian membalas dengan menyebut Billy manja, membuat bocah itu kesal dan memberinya sebuah batu sambil mengatakan bahwa itu adalah permen. Nick yang percaya kemudian mencoba menelannya, namun langsung memuntahkannya ke wajah Billy, membuat keduanya tertawa. I knew there was a nice little boy. Beberapa waktu kemudian, saat mereka naik bus menuju Nevada, Billy menemukan foto ayahnya bersama Nick di antara barang-barang bawaan Nick. Nick lalu bercerita bagaimana ia dan Frank dulu berteman di camp militer. Mereka bersama-sama menanggung penderitaan selama perang hingga akhirnya masa tugas mereka berakhir. Namun ketika mereka tengah merayakan kepulangan, camp tempat mereka berada diserang oleh mortir musuh. Your dad and I were picked to take out the enemy. This time, the other guys were waiting. Nick dan Frank ditugaskan untuk menghancurkan posisi musuh tersebut. Saat menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih banyak dari perkiraan, Frank panik dan meninggalkan Nick sendirian di medan pertempuran. Nick terus berjuang hingga sebuah ledakan mortir mengenai wajahnya dan membuatnya kehilangan penglihatan. Beberapa waktu kemudian, saat mereka berhenti di sebuah tempat peristirahatan, Billy mencoba menelepon ibunya. Nick yang menyadari bahwa anak itu akan mengetahui kebenaran, akhirnya tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya bahwa ibunya sudah meninggal. Karena merasa dibohongi, Billy marah dan melarikan diri ke ladang jagung. Nick yang buta kemudian berusaha keras mencarinya di tengah ladang luas itu, namun sayangnya Billy lebih dulu ditemukan oleh Slag yang sudah menunggunya di sana, sementara anak buah Slag lainnya mulai mengejar Nick. Sayangnya mereka membuat terlalu banyak kebisingan hingga justru dimanfaatkan oleh Nick untuk menjatuhkan mereka satu persatu tanpa terlihat. Shoot!
Sementara itu, Slug berada di atas gubuk kecil dan mencoba menembak Nick dari sana. Namun ternyata yang ditembaknya hanyalah sebuah boneka jerami. Tak disangka Nick yang asli muncul dari belakang, merobohkan gubuk itu dan menyerang Slug dengan cepat sebelum akhirnya berhasil merebut kembali Billy. Nick memeluk anak itu dan menenangkannya, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, terlihat bahwa Slug ternyata masih hidup berkat rompi pelindung yang ia kenakan di bawah pakaiannya. Keesokan harinya, Nick dan Billy tiba di rumah Frank. Namun setibanya di sana, mereka justru disambut oleh Annie, yaitu kekasih Frank, serta dua koboi bernama Pig Brother yang disewa oleh MacReady. Meskipun keduanya tampak ceroboh dan tidak begitu kompeten, mereka berhasil melumpuhkan Nick yang buta. Bang. For a blind man to look out, eh? Tak lama kemudian, Nick terbangun di bagian belakang sebuah mobil bersama Billy. Dalam kondisi tangan terikat, Nick mengajarkan anak itu cara memindahkan posisi tangan yang terikat ke depan tubuhnya agar ia dapat meraih korek api milik Nick dan membebaskan mereka berdua. Sementara itu, salah satu tentara bayaran yang menjaga mereka mulai bermain-main dengan pedang Nick dan tanpa sengaja melukai dirinya sendiri. Karena marah, pria itu melemparkan tongkat pedang itu keluar jalan. Mendengar suara itu, Nick segera membakar tali pengikatnya menggunakan korek. Di sisi lain, Annie yang duduk di samping dua tentara bayaran itu melihat semua yang mereka lakukan dan berusaha mengalihkan perhatian mereka agar Nick bisa bertindak. Tak lama kemudian, kedua saudara koboi itu menghentikan mobil karena melihat asap keluar dari bagian belakang kendaraan. Begitu mereka membuka pintu, mereka langsung disambut oleh semburan pemadam api dari Billy dan beberapa pukulan telak dari Nick. Nick kemudian menawarkan diri untuk mengemudikan truk tersebut. Karena Nick menghitung dengan tepat jumlah detik sejak ia melemparkan pedangnya, ia akhirnya mampu menemukan kembali lokasi persis tempat pedang itu jatuh. Thanks, Billy. Well, hallelujah. Stop! Help us! Help us, please! Oh, thank God you stopped. We gotta get my brother to the hospital. I think he's a goner. Fatal accident. Move your ass! Di sisi lain, Pig Brother mencuri sebuah mobil dari dua wanita tua bersenjata. Saat Nick berhasil mendapatkan kembali tongkat pedangnya, para tentara bayaran itu muncul kembali dan mulai menembaki mereka dari kejauhan. Dalam kekacauan itu, Nick tanpa sengaja menginjak kacamata Annie yang terjatuh hingga membuatnya tidak bisa lagi menyetir. Tanpa pilihan lain, Nick mengambil alih kemudi dan sepenuhnya bergantung pada arahan dari rekan-rekannya. Right a little bit. Go back to the left. Keep going straight. You're going to the left lane. Look out! Tak lama kemudian, para tentara bayaran itu muncul lagi dan kembali melepaskan tembakan. Red light! Kini, pria buta itu tidak hanya harus menghindari kendaraan dan pejalan kaki, tetapi juga berusaha melarikan diri dari para penjahat bersenjata. Namun, meski dalam situasi berbahaya, Nick tampak menikmati petualangan itu, sementara para penumpangnya hampir pingsan ketakutan. Para tentara bayaran yang mencoba menabrakkan mobil mereka ke arah Nick malah lupa memperhatikan jalan hingga membuat kendaraan mereka terbalik. Setelah itu, Nick membawa Billy ke dalam karavan milik Karen, yaitu teman Annie, untuk bersembunyi sementara. Sebelum pergi, Billy yang kini sudah akrab dengannya dan memanggilnya paman berpamitan dengan penuh haru. Beberapa waktu kemudian, Nick menyelinap masuk ke kasino milik MacReady.
Di sana, ia mendengar percakapan antara McCready dan anak buahnya tentang produk baru buatan Frank yang diklaim bisa menyelamatkan bisnis mereka. Nick juga mendengar bahwa tangan kanan McCready yang bernama Ed sedang memasukkan kode rahasia ke sebuah panel untuk menuju lantai yang dijaga ketat. Setelah Ed naik menggunakan lift, para pengawalnya tetap tinggal di bawah. Demi menarik perhatian semua orang di kasino, Nick sengaja memenangkan banyak taruhan di meja roulette. Pengawas kasino yang curang mencoba memanfaatkan kondisi buta Nick, namun Nick berhasil membuktikan bahwa merekalah yang berbuat curang, hingga memicu kekacauan besar di dalam kasino. Tentu saja, Big Brother yang haus aksi tidak ingin ketinggalan dan ikut terlibat dalam keributan itu. Nick memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memasukkan kode lift dan naik menuju lantai tempat McCready berada. Sementara itu, para pengawal dan Big Brother menaiki lift biasa. Guys, I'm here for Frank Devereaux. Setelah melumpuhkan para penjaga di sana, Nick merasakan pergerakan dari lift lain dan segera menonaktifkannya dengan menghancurkan ponsel kontrolnya. Kini jalannya terbuka lebar untuk menghadapi Ed, pria yang dulu sempat ditakut-takuti Nick dengan cara menggores alisnya. Ketakutan Ed akhirnya memberikan kunci ke ruangan tempat Frank disekap. Meski Frank pernah meninggalkannya di medan perang, Nick tetap menyambutnya dengan hangat dan meyakinkannya untuk pergi agar bisa bertemu kembali dengan putranya. Sebagai salam perpisahan untuk McCready, Frank menyiramkan bensin ke laboratorium dan kemudian membakarnya. Let's go! Namun saat mereka kembali ke tempat Karen, mereka tidak menemukan jejak Billy. Saat mendekati tubuh Karen yang terbaring tak bergerak, mereka menyadari ada luka tembak di hulunya. Beberapa detik kemudian, McCready menelepon Frank dan memberitahu bahwa ia menyandar Billy dan Annie di sebuah resort ski. Frank diancam harus menyerahkan obat hasil temuannya keesokan pagi jika ingin mereka tetap hidup. Menyadari bahwa mereka akan masuk ke dalam jebakan, Nick dan Frank mempersiapkan diri dengan membuat bom rakitan sederhana, sesuatu yang dulu mereka pelajari saat perang. Dalam proses itu, Frank meminta maaf karena pernah meninggalkan Nick di masa lalu, namun Nick menghentikannya dan menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk menyalahkan, melainkan ingin Frank tahu bahwa ia tetap menganggapnya sebagai saudara. Setelah keduanya berdamai, mereka pun bersiap untuk pertempuran terakhir. Setibanya di puncak lift gantung, sekelompok tentara bayaran langsung memberondongkan tembakan ke arah kabin mereka. Namun Nick dan Frank berhasil meloloskan diri melalui panel lantai. Saat berjalan di koridor stasiun, mereka bertemu kembali dengan Big Brother. Nick menggunakan salah satu dari mereka sebagai tameng manusia, sementara yang lain tewas terkena tembakan akibat emosinya sendiri. Okay! Go! Brother live. Setelah itu, lebih banyak anak buah McCready datang dan mengepung mereka. Seperti biasanya, Frank kembali melarikan diri dan meninggalkan Nick sendirian. Meski kecewa, Nick tetap berjuang menghadapi para penjahat itu. Sayangnya, ia berakhir di sebuah ruangan disko yang penuh suara bising hingga menyulitkannya untuk mendengar arah musuh. Namun secara tak terduga, Frank mematikan aliran listrik dan dalam kegelapan, Nick memanfaatkan bisikan para tentara bayaran untuk menentukan posisi mereka dan menebas mereka satu persatu dengan pedangnya, sementara Frank melemparkan bom buatan.
Di sisi lain, McCready mulai kehilangan kesabaran karena para pembeli mulai ragu terhadap produknya setelah mendengar bahwa seorang pria buta saja mampu menggagalkan semua rencananya. Akhirnya, Nick dan Frank sampai di suite McCready, tempat Annie dan Billy disandra. Melihat putra dan kekasihnya diancam, Frank menyerahkan sisa obat yang tersisa. Puas dengan itu, McCready memanggil algojonya yang bernama Parker, seorang pendekar pedang asal Jepang. Parker melemparkan sebuah apel ke arah Nick untuk menguji kemampuannya, dan Nick membelah apel itu dengan mudah, membuat Parker langsung menyerangnya dengan penuh tenaga. Nick, he's trying. Shh, Frank, shut up. Pertarungan sengit pun terjadi hingga keduanya tiba di dekat kolam air panas. Sebuah lampu jatuh dan kemudian menyetrum air, namun Parker mencoba menggunakan tali untuk menyerang Nick. Dengan cepat, Nick menarik tali itu dan membuat Parker terjatuh ke dalam air yang dialiri listrik. Meski Parker berhasil dikalahkan, bahaya belum berakhir. Tiba-tiba Slug muncul dan menembaki Nick di bagian sisi tubuhnya. Meskipun terluka, Nick menahan rasa sakit dan melemparkan pedangnya ke arah Slug hingga menancap di betengnya. Dengan susah payah, Slug mencabut pedang itu, sementara Frank memanfaatkan kekacauan untuk melumpuhkan McCready. Saat itu, Billy mencoba mengembalikan pedang Nick, namun karena lemparannya meleset, pedang itu justru jatuh ke dalam kolam. Untungnya, Nick sempat mengambil katana milik Parker dan menggunakannya untuk membunuh Slug dengan satu tebasan yang membuat tubuhnya terlempar keluar jendela. Ketika keadaan akhirnya tenang, Frank, Annie, dan Billy bersiap menaiki bus menuju San Francisco. Nick juga berniat ikut bersama mereka, namun pada detik terakhir ia justru membuang tiketnya. Meski Billy mengatakan bahwa ia membutuhkan Nick, pria buta itu dengan lembut berpamitan dan mengingatkan bahwa kini sang ayah lebih membutuhkan putranya. Dengan membawa mainan dinosaurus milik Billy sebagai kenang-kenangan, Nick berjalan pergi melanjutkan perjalanannya sendiri. Dengan begitu, film pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari penglihatan, tapi dari keberanian, keteguhan hati, dan rasa setia kawan. Nick mungkin kehilangan matanya di medan perang, namun ia tidak pernah kehilangan pandangan akan kebenaran dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Ia menunjukkan bahwa seseorang yang terlihat lemah bisa menjadi sosok paling tangguh ketika berjuang demi melindungi yang tidak berdaya. Selain itu, kisah ini juga menggambarkan bahwa kesetiaan dan penebusan kesalahan memiliki arti yang dalam, bahwa persahabatan sejati tidak ditentukan oleh masa lalu yang kelam, melainkan oleh keberanian untuk memperbaikinya.